Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kami yang berjudul Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Ibu Devi Paramita, MPDI. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Nafa Nabilah dan partner saya Putri Bayu Haidar. Sebelum memulai materi, marilah kita membaca suratul Fatihah, Al-Fatihah. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Nafa Nabila. Pengertian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Secara fungsional, kata pendidik dapat diartikan sebagai pemberi atau penyuluh pengetahuan dan keterampilan. Jika menjelaskan pendidik dikaitkan dengan bidang tugas dan pekerjaan, maka variabel yang melekat adalah lembaga pendidikan. Ini menunjukkan bahwa pendidik merupakan profesi atau keahlian tertentu yang melekat pada diri seorang yang tugasnya adalah mendidik dan memberikan pendidikan. Sutirna 2015-145. Guru merupakan salah satu unsur yang harus berperan secara aktif sebagai tenaga profesional karena guru merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu keberhasilan setiap usaha pendidikan. Sementara pengertian tenaga kependidikan, menurut Yahya dalam bukunya, tenaga kependidikan adalah orang-orang yang terlibat dalam proses kegiatan pendidikan. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks ini adalah anggota masyarakat dengan kriteria dan standar tertentu diangkat untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan pada satuan pendidikan, seperti pendidik, kepala sekolah, pengawas, laboran, pustakawan, peneliti, dan tenaga teknis administrasi penyelenggaraan pendidikan. Menurut Baktiar, perlu dibedakan antara pendidik dengan tenaga kependidikan. Guru jelas adalah pendidik. Di dalam rancangan peraturan pemerintah Bab 12 tahun 2005 pasal 139 pasal 1 dinyatakan bahwa pendidik mencakup guru, dosen, konselor, pamong belajar, pamong widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, pelatih, dan sebutan lain dari profesi yang berfungsi sebagai agen pembelajaran peserta didik. Pada dasarnya, pendidik maupun tenaga kependidikan memiliki peran dan tugas yang sama, yakni melaksanakan berbagai aktivitas yang berujung pada terciptanya kemudahan dan keberhasilan siswa dalam belajar. Korelasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik akan berhadapan langsung dengan para peserta didik, namun ia tetap memerlukan dukungan dari para tenaga kependidikan lainnya, sehingga ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena itulah pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran dan posisi yang sama penting dalam konteks penyelenggaraan pendidikan atau pembelajaran. Pada dasarnya, baik pendidik maupun tenaga kependidikan memiliki peran dan tugas yang sama, yakni melaksanakan berbagai aktivitas yang berujung pada terciptanya kemudahan dan keberhasilan siswa dalam belajar. Siregar dan Lubis 2017. Jenis tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Secara umum, tenaga kependidikan dapat dibedakan menjadi 5 kategori, yaitu A. Tenaga pendidik, terdiri atas pembimbing, pengajar, pendidik, dan pelatih. B. Tenaga fungsional kependidikan, terdiri dari pendidik, pengawas, peneliti, dan pengembangan di bidang kependidikan dan pustakawan. C. Tenaga teknis kependidikan, terdiri atas laboran dan teknisi sumber belajar. D. Tenaga pengelola satuan pendidikan, yang terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah. E. Tenaga lain yang mengurusi masalah-masalah manajerial atau administratif kependidikan. Hak dan kewajiban tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Aliyah mengungkapkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40, dinyatakan bahwa ada hak dan kewajiban pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berhak memperoleh 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. 2. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. 4. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atau hasil kekayaan intelektual. 5.
kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan logis. 2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. 3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya adalah standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Hidayati, 2014, ada beberapa istilah dan penjelasan penting yang dapat disarikan tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan yang terdapat dalam PP nomor 19 tahun 2005 sebagai berikut. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan, prajabatan, dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Artinya, standar itu meliputi sejumlah kriteria yang harus dipenuhi sebelum dan setelah menjalani jabatan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan standar pendidik dan tenaga pendidikan yakni nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah atau madrasah, nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah, 3. Nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, 4. Nomor 24 tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah, 5. Nomor 25 tahun 2008 tentang standar tenaga perpustakaan sekolah atau madrasah, 6. Nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, 7. Nomor 40 tahun 2009 tentang standar penguji pada kursus dan pelatihan, 8. Nomor 41 tahun 2009 tentang standar kualifikasi pembimbing pada kursus dan pelatihan, 9. Nomor 42 tahun 2009 tentang standar pengelola kursus dan pelatihan, 10. Nomor 43 tahun 2009 tentang standar tenaga administrasi pendidikan pada program paket A, paket B, dan paket C, 11. Nomor 44 tahun 2009 standar pengelola pendidikan pada program paket A, B, dan paket C. Jadi setiap peraturan memiliki aturannya masing-masing. Selanjutnya adalah kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kompetensi berarti kewenangan, kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Trianto 2006 menyebutkan kompetensi adalah kemampuan, kecakapan, dan keterampilan yang dimiliki seseorang berkenaan dengan tugas jabatan maupun profesinya. Tenaga pendidik dan kependidikan dalam menjalankan tugasnya harus memiliki 4 jenis kompetensi, yakni 1. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian, yakni kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga adalah kompetensi profesional, yakni kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam SNP atau Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat adalah kompetensi sosial, yakni kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas pengaturan tenaga pendidik dan kependidikan yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian.
Selanjutnya adalah tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Siregar dan Lubis, tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan secara umum adalah 1. Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi. 2. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh tenaga kependidikan. 3. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen, serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. Yang keempat, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Yang kelima, menciptakan iklim kerja yang harmonis. Jadi singkatnya, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun dalam kondisi yang menyenangkan. Selanjutnya adalah peranan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 1. Peranan tenaga pendidik. Menurut Jamarah dalam Sutirna, peranan pendidik itu adalah sebagai 1. Korektor, yakni pendidik dapat membedakan mana nilai baik dan buruk dalam pelaksanaan pendidikan. Yang kedua adalah informator. Informator memiliki arti pendidik dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga yakni inspirator. Pendidik dapat memberikan ilham yang baik bagi kemajuan belajar peserta didik. Yang keempat yakni organisator. Diharapkan pendidik mampu mengelola kegiatan pembelajaran dengan baik. Yang kelima adalah evaluator. Pendidik harus mampu mengevaluasi seluruh kegiatan peserta didik mulai dari awal hingga akhir. Yang keenam adalah supervisor, yakni pendidik harus mampu membantu memperbaiki dan menilai. Yang ketujuh yakni inisiator, yang berarti pendidik menjadi pencetus ide kemajuan dalam pendidikan dan pembelajaran. Yang kedelapan, motivator. Diharapkan pendidik mampu mendorong peserta didik agar bergairah dan aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar. Yang kesembilan yakni fasilitator. Pendidik menyediakan fasilitas untuk memudahkan proses pembelajaran. Yang kesepuluh, pembimbing, yakni pendidik harus bisa memberikan pemahaman materi pembelajaran kepada peserta didik dengan baik. Yang ke-11, demonstrator. Pendidik harus mampu memberikan pemahaman materi pelajaran kepada peserta didik dengan baik. Yang ke-12, mediator. Pendidik harus mengetahui manfaat media pendidikan secara benar dan tepat. Yang ke-13 yakni pengelola kelas. Pendidik harus mampu mengelola kelas dengan dinamis. Selanjutnya adalah peran tenaga kependidikan. Di sini ada kepala sekolah, yang menurut Wahjo Sumijo, kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakannya proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi guru dalam memberi pelajaran dan murid menerima pelajaran. Beberapa peran kepala sekolah dalam paradigma manajemen pendidikan yaitu sebagai pemimpin, manajer, pendidik, administrator, dan motivator. Selanjutnya ada tenaga kependidikan lainnya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan atau institusi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam proses pendidikan, seperti laboran dan tenaga administrasi. Menurut Hanafi, peranan teknisi pembantu laboratorium atau laborat sangat penting untuk menjaga dan menjamin persiapan peralatan dan komponen yang akan digunakan peserta didik melaksanakan praktik. Selain bertanggung jawab terhadap laboratorium yang berada di bawah kendalinya, seorang teknisi laboratorium juga dapat memperbaiki kerusakan peralatan, terutama peralatan ukur dan modul-modul praktik pada meja kerja. Semua peralatan yang ada telah dicatat dalam pangkalan data komputer. Selanjutnya adalah tenaga administrasi. Menurut Zulkarnain, peranan pokok tenaga administrasi adalah sebagai administrator yang berfungsi meringankan atau membantu pekerjaan inti instansi sekolah agar berjalan efektif dan efisien. Apabila tenaga administrasi tersebut memiliki staf,
maka peranannya bertambah sebagai pemimpin dan manajer. Oleh sebab itu, kepala tenaga administrasi yang bertugas memimpin pelaksanaan urusan tata usaha atau TU di kantor sekolah juga harus memiliki dimensi kompetensi kepribadian, sosial, dan teknis. Materi selanjutnya adalah ruang lingkup pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Aliyah dalam bukunya, ruang lingkup kegiatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi 3 kegiatan, yaitu yang pertama rekrutmen, kedua pembinaan, ketiga pemberhentian dan pemensiunan. Ruang lingkup yang pertama adalah rekrutmen. Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan terdiri dari seleksi, orientasi, dan penempatan untuk mendapatkan tenaga kependidikan dan pendidik yang berkualitas serta memenuhi prinsip the right man on the right place. Maka dilakukan kegiatan perekrutan yang diawali dengan kegiatan seleksi, dilanjutkan dengan kegiatan orientasi dan penempatan. Sebelum dilaksanakan seleksi, terlebih dahulu ditetapkan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan tertentu. Pada umumnya, kualifikasi meliputi keahlian, pengalaman, umur, pendidikan, keadaan fisik, dan lainnya. Kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan tugas tertentu. Kompetensi merupakan perwujudan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terinternalisasi dalam setiap gerak langkahnya. Pengertian seleksi sendiri merupakan kegiatan memilih calon-calon tenaga yang dilaksanakan melalui kegiatan seleksi administratif, tes tertulis, tes psikologi, wawasan, dan tes kesehatan. Setelah calon dinyatakan lulus seleksi, maka tahap pertama dilakukan kegiatan orientasi. Orientasi dilakukan untuk memperkenalkan kepada pegawai baru terhadap lingkungan kerja, tugas-tugas, dan personal yang ada di lingkungannya. Menurut Danumi Harja dalam bukunya, rekrutmen secara umum didefinisikan sebagai pencarian dan pengadaan calon tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan potensial sehingga sekolah dapat menyeleksi orang-orang yang sesuai bagi kebutuhan kerja yang ada. Ruang lingkup nomor 2 yakni pembinaan. Menurut Maskur, pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang kependidikan. Tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap tenaga kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuan, wawasan berpikir, sikap terhadap pekerjaan, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Menurut Aliyah, berikut beberapa contoh dari pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 1. Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya peningkatan pegawai agar lebih berkualitas kinerjanya. Dengan pendidikan dan pelatihan ini dimaksudkan sebagai pengembangan bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam contoh memberikan kesempatan kepada guru dan staf untuk mengikuti penataran, pelatihan, melanjutkan pendidikan, seminar, workshop, dan lain sebagainya. Yang kedua yakni kompensasi atau penggajian. Kompensasi atau penggajian tenaga pendidik dan kependidikan terbagi dalam beberapa kategori. 1. Tenaga tetap yang ditugaskan oleh negara atau PNS mendapat gaji sesuai peraturan negara. 2. Tenaga tidak tetap sekolah dengan PTT atau pegawai tidak tetap mendapat gaji sesuai peraturan negara dan masa kontraknya. Ketiga, tenaga tidak tetap sekolah dengan status guru bantu bagi sekolah swasta mendapat gaji sesuai peraturan negara dan masa kontraknya. Keempat, tenaga honorer baik bagi tenaga administratif atau guru mendapat gaji sesuai kondisi keuangan sekolah, masa pengabdian yang mengacu kepada upah minimum regional atau UMR. Salah satu prinsip yang diterapkan dalam pemberian kompensasi yaitu equal pay, equal work. Kesinambungan atau kesesuaian pembayaran dengan kesesuaian kerja. Yang ketiga adalah tunjangan dan kesehatan dan kesejahteraan. Tunjangan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan kependidikan dimaksudkan untuk meningkatkan semangat kerja, rasa aman dan nyaman, sehingga membuat pegawai betah dan menghasilkan ide yang tinggi. Tunjangan tersebut dapat berupa tunjangan yang langsung dibayar dalam bentuk uang, ada pula dalam bentuk lain seperti asuransi. Yang keempat adalah kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan pemerintah atas pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap negara. Kenaikan pangkat diterapkan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahunnya. Macam kenaikan pangkat PNS adalah sebagai berikut.
kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan, kenaikan pangkat istimewa, kenaikan pangkat pengabdian, kenaikan pangkat anumerta, kenaikan pangkat dalam tugas belajar. Yang kelima adalah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau DP3. DP3 merupakan suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan setiap pegawai selama 1 tahun yang dibuat oleh pejabat penilai. Yang keenam adalah kualifikasi dan kompetensi guru. Kualifikasi guru adalah persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh guru, mulai dari guru yang bertugas pada satuan pendidikan jalur formal. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Ruang lingkup yang ketiga adalah pemberhentian dan pemensiunan. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Sedangkan pensiun adalah pemberhentian karyawan atas keinginan perusahaan atau undang-undang atau keinginan karyawan sendiri. Alasan pemberhentian disebabkan oleh undang-undang, keinginan perusahaan, keinginan karyawan, pensiun, kontrak kerja berakhir, kesehatan karyawan, meninggal dunia, atau perusahaan likuidasi. Menurut Rukayah dalam Aliyah, batas usia seorang PNS untuk mendapatkan pensiun adalah 56 tahun. Batas usia ini dapat diperpanjang menjadi 1. 65 tahun bagi PNS yang memangku jabatan ahli peneliti, guru besar, rektor kepala, jabatan lainnya yang ditentukan oleh Presiden. Yang kedua, 60 tahun bagi PNS yang memangku jabatan eselon 1 dan eselon 2, pengawas, guru sekolah menengah sampai dengan SMTA atau kepala sekolah dan pengawas. Yang ketiga adalah 65 tahun bagi PNS yang memangku jabatan sebagai hakim. Cara menjadi guru yang efektif dan profesional. Seorang guru yang efektif memiliki beragam model pengajaran dan pembelajaran, strategi dan teknik, serta tahu bagaimana menciptakan kondisi yang tepat untuk belajar. Menurut Susanto DKK, pendidik atau guru yang profesional tidak lahir dari petugas sistem, namun guru profesional lahir karena kepribadian yang matang dan berkembang, kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan, serta kecintaannya terhadap profesi yang ditekuninya. Menurut Phillips, pentingnya pembelajaran berkelanjutan bagi guru sudah jelas, meskipun ada banyak faktor yang dapat meningkatkan atau menghambat pengembangan profesi guru. Lalu, bagaimana cara guru mengintervensi untuk menggerakkan siswanya dalam pembelajaran? Yakni 1. Membantu siswa memahami materi pembelajaran. 2. Mempertahankan orientasi pada tugas. 3. Sesuaikan tantangan dan dukungan kepada kelompok. 4. Ajarkan siswa tentang perilaku belajar. 5. Mempertajam dan meningkatkan hasil belajar. Menurut Ward dan Edward Hoffman dalam Maisa 2014, guru yang profesional adalah guru yang berpengetahuan luas tentang pekerjaannya yang diperoleh dari diklat atau sekolah luar biasa. Lebih lanjut, Ward menjelaskan bahwa guru yang profesional hendaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Seorang peneliti dan pengambil risiko. 2. Banyak mengetahui update tentang subjek yang diajarkan. Dalam artian, lebih tahu tentang perkembangan tentang pelajaran yang diampu. Yang ketiga, dapat menjelaskan pelajaran dengan berbagai cara untuk meyakinkan siswa. Yang keempat, menjelaskan pada siswa tentang standar hasil yang tinggi, kemudian mendorong mereka untuk bekerja keras dan membantu mencapainya. Serta yang kelima, berpartisipasi dalam penelitian atau upaya pengajaran untuk mengembangkan kurikulum di luar apa yang diajarkan. Selanjutnya adalah tipe pengajaran di kelas. Ada 2 tipe pengajaran di dalam kelas. Yang pertama adalah memberi materi dalam kelompok besar. Yang kedua adalah mengajar dan belajar dalam kelompok kecil. Untuk yang pertama, memberi materi dalam kelompok besar. Menurut Frey et al. 2008, memberi kuliah kepada mahasiswa dalam jumlah besar merupakan pengalaman yang menantang bagi dosen baru. Tidaklah cukup hanya mengetahui materi, dosen perlu membuat perkuliahan menjadi menarik, terorganisir, dan terstruktur dengan baik, dengan panduan yang jelas melalui materi, menggunakan contoh dan studi kasus yang relevan dan sesuai dengan topik. Namun sayangnya, pemberian materi dalam ruang lingkup yang besar ini memakan waktu, tapi di balik itu ada
Sisi positif yakni menjadi titik awal untuk refleksi gaya belajar bagi seorang dosen atau guru, serta dapat meningkatkan praktik dan jam terbang bagi seorang pengajar. Yang kedua adalah mengajar dan belajar dalam kelompok kecil. Metode khusus yang dipilih untuk pengajaran kelompok kecil akan diturunkan dari tujuan yang ditetapkan. Ada banyak metode pengajaran kelompok kecil yang berbeda. Beberapa metode lebih cocok untuk disiplin ilmu tertentu daripada yang lain, namun beberapa metode khusus untuk satu subjek saja. Sejumlah besar metode dapat diadaptasi untuk digunakan dalam subjek apapun. Jadi, contoh dari kelompok kecil ini membuat kelompok-kelompok diskusi atau kelompok belajar. Dalam kelompok diskusi tersebut, peserta didik diharapkan mampu untuk mengeluarkan ide-idenya dan berdiskusi. Penting untuk tetap fleksibel dan terbuka dalam mencapai berbagai metode yang diambil dari pengetahuan yang luas. Yang selanjutnya adalah aspek kerja guru dan manajemen sekolah. Aspek kerja guru dan manajemen sekolah terdiri dari kepercayaan dasar alamiah guru dalam mengajar dan mendidik, di mana guru harus memiliki pengetahuan dan memahami tentang pedagogi, yakni kemampuan dalam menguasai ilmu-ilmu kependidikan dan pengajaran. Guru juga harus memiliki kemampuan mengontrol kelas. Guru harus mampu menjadi pusat sumber pengetahuan dari suatu materi agar mahasiswa atau siswa dapat berorientasi belajar langsung dari guru tersebut. Guru harus mampu bekerja sama dalam mengolah proses belajar dan pembelajaran yang akan membuat siswa aktif dan proses pembelajaran berlangsung sesuai tujuan. Dan yang terakhir, dilakukan penilaian terhadap kinerja guru yang dilakukan oleh kepala sekolah guna pengembangan tenaga pendidik dan pendidikan di masa yang akan datang. Jadi ini seperti yang disebutkan sebelumnya, yakni penilaian, kompetensi, dan kualifikasi. Sekian pemaparan materi dari kami lanjutkan diskusi pada grup WA Pengelolaan Pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.